Assalamualaikum semua. Ini udah aktif nih. Ya, para fans Yeni Kotrunada. Alhamdulillah Yeni datang ke Cikarang. Saya tahu maunya ada aja mau ngomong empat mata. Sampai hari ini. Tapi saya belum serak sama dia. Cia. Ngomong apa sih, Yan? Enggak tahu. Ya. Ngapain jangan gitu, Ustaz? Assalamualaikum, hai guys gitu. Oh gitu. Hai guys. Iya siap. Saya diajarin nama artis nih, seleb. Ya Sakura tak terpilih. Masya Allah, alhamdulillah. Sering-sering aja ikutin live-nya Yeni karena sebenarnya banyak inspirasi. Ya kadang-kadang imajinasinya itu kemana-mana terlalu dalam gitu kan. Kadang-kadang dia bicara sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa. Kadang justru yang ngerti kita, ya. Yang ngerti kita dari apa yang disampaikan sama Yeni. Itulah uniknya Yeni. Jadi yang kayak gini emang harus dikopas banyak. Tafid Camp itu dari angkatan 2 sampai angkatan 5 sekarang ini masih ada Yeni, bayangkan tuh. Sebenarnya dibilang bosen sih enggak ya. Tapi Masya Allah, Yeni, kenapa enggak? Biasa aja. Enggak apa-apa. Ya ini mah begini gitu kan, Masya Allah. Jadi semua dimanapun berada, kalau memang kenal sama Yeni, ya Yeni itu anak yang baik, anak yang sebenarnya kalau bicara dari hati, kadang-kadang suka sedih sendiri, memikirkan umat. Masalahnya banyak, tapi suka mikirin masalah orang. Ketika masalah orang nggak ada, dia punya masalah sendiri. Maka tolong yang punya masalah sering-sering curhat sama Yeni, karena dia senang dapat masalah orang. Sebab kalau nggak ada masalah dari orang, masalahnya dia jadi masalah, ya. Mudah-mudahan, Yeni, ini saya suruh ngomong apa lagi, Yen? Hari ini keluarga besar Tafid Camp 5 datang ke tempat ini, Masya Allah. Saya sangat tersanjung sekali, Masya Allah. Mereka jumlahnya tahun ini memang nggak banyak karena ada ujian dari Allah buat kita, buat dunia, khususnya buat kita juga ada COVID-19. Tapi apapun, saya melihat jumlah mereka yang sekarang ada berapa ya? 26.000, bayangkan, Masya Allah, banyak banget. Semangatnya satu orang udah kayak 1000. Wawahidun kal alfi in amrun ana. Jadi kadang tuh ada orang yang satu tapi nilainya kayak 1000. Subhanallah. Dia manfaatnya buat orang lain tuh banyak. Ketika dia berada di komunitasnya senang, komunitasnya bahagia, komunitasnya nyaman. Itu yang disebut wawahidun kal alfi. Saya yakin setiap kita, apalagi mereka yang mau belajar Quran, mau belajar agama, maka Allah akan jadikan dirinya seperti 1000 orang. Maka di Tafid Camp yang jumlahnya 26, saya rasa dan yakini mereka tidak 26 dalam hitungan, tapi 26 dalam rasa. 26 dalam semangat, 26.000 dalam cita-cita dan harapan. Saya yakin Allah bakal kasih kemudahan. Maka kepada semua santri-santri Tafid Camp 5 ini, ndak usah putus asa, ndak usah putus harapan. Allah lagi baik sama kita. Kalau Allah pengen baik sama kita, Allah pengen kita ngerti tentang agamanya. Innallaha idza ahabba 'abdan innallaha man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah pengen kebaikan kepada seseorang, maka Allah pasti akan jadikan dia ngerti tentang agamanya. Ini santri-santri Tafid Camp mayoritas lulusan SMA. Biasanya mah kalau di luar lulus SMA tuh yang dipikir udah kuliah aja. Mau kuliah di sini, di mana aja dah. Tapi tidak mereka. Mereka ternyata mau kembali dulu, mundur selangkah untuk maju lebih banyak lagi. Ibarat panah, anak panah itu kalau nggak ditarik ke belakang, dia nggak akan kencang larinya. Biarlah seolah-olah mereka secara duniawi itu terlihat kayak telat. Kalau dilihat secara dohiriyah, kelihatannya mereka terlambat daripada kawan-kawan. Tapi itu kan dohiriyah. Batiniahnya hanya Allah yang tahu. Siapa tahu ibarat busur itu kalau ditarik semakin ke belakang, kemudian melesat lebih kencang. Subhanallah. Takbir! Dulu mau tepuk tangan. Gimana? Iya. Alhamdulillah.
Iya. Nah, sebentar. Ini ada yang nonton nggak? Enggak, ini nanti langsung masuk. Oh, siap. Ya, alhamdulillah. Di Tafid Camp kita tidak pernah mengenal anak nakal. Semua anak tuh baik, asli baik. Maka siapapun, apalagi kalau sudah niat mau belajar Quran, pasti orang yang baik. Mana iya ada orang niat belajar Quran disebut anak yang nggak baik? Pasti baik. Tinggal nunggu waktu. Lihat nih, ada Julia Prastini. Weh, Coba lihat mukanya. Saya pernah bilang sama Jule begini, Jule gitu kan, bahwa bisa jadi anak-anak milenial itu nggak akan dengar sama apa yang kami sampaikan. Tapi Jule bisa untuk memberikan pengertian, bisa ngajarin mereka, bisa ngajakin mereka kepada kebaikan. Maka kami titip kebaikan itu Mak Jule. Jule memang harus belajar terus menjadi orang baik, nggak boleh bosan-bosan jadi orang baik. Tapi paling tidak kebaikan yang Jule buat orang lain itu juga kebaikan buat kami semua. Mandalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini apa-apaan nih ceritanya nih? Kok lama banget? Ini saya lagi ngomongin antum ya, pura-pura aja di IG ya. Ya, ini pura-pura aja di IG. Jadi bismillah. Semua, oh di YouTube ini? YouTube. Ya terserah, inilah ya. Pokoknya saya mah kalau sama Yeni begini suka dikerjain saya. Tapi mudah-mudahan manfaat. Ahlan wa sahlan, saya bahagia sekali sama semua yang hadir di sini. Saya mungkin nggak kenal lama, tapi saya kenal rasa. Saya mungkin nggak kenal lama satu persatu, tapi saya yakin saya sudah kenal antum lama. Kapan itu? Saat saya sudah di Cugenang, antum juga sudah pernah ikut Tafid Camp Cugenang. Meskipun dari dunia maya, semangat yang sama, sehingga mengantarkan antum semua berangkat ke Tafid Camp. Tafid Camp itu nyaman, enak, tempatnya sejuk, adem. Kalau adem tempatnya, kalau hati kita nggak adem, rugi kita. Tinggal hati kita diademin. Banyak orang hidup di kota itu hatinya panas karena sudah suasana panas, hatinya panas. Maka bismillah, mumpung kita bisa ngafal Quran, tempatnya adem, bismillah, kita cobalah untuk ngademin hati kita supaya terlatih hati kita adem. Nanti kalau kita ketemu dengan masalah hidup yang membuat kita hati panas, kita sudah terlatih adem. Hidup dimanapun tempat yang panas, hati kita tetap adem. Ya, Jule? Hati kita tetap adem. Meskipun nanti di dunia keartisan, di apapun itu, tetap ingat Allah punya hak dan kita punya kewajiban untuk senantiasa menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kita. Oke? Ya, itu saja pesan saya buat YouTube Yeni. Mudah-mudahan segera menjadi YouTuber ya, sebagai YouTuber yang baik ya. Ya, YouTuber yang baik. Hari ini orang pada bicara tentang media. Jangan anti dengan media. Ada orang mungkin ngapain sih belajar media? Jangan. Hari ini orang belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka lihat dari IG, dari YouTube, dari Facebook, bahkan TikTok dan sebagainya. Kalau orang baik nggak mau menyebarkan kebaikan, maka orang yang nggak baik nanti yang bakal membuat keburukan. Bayangkan masyarakat kita hanya dikasih tontonan yang nggak baik, karena yang baik pada diam. Oleh karenanya, kalau kita punya media kayak Jule, saya support betul. Di dalamnya dia promosi tentang jilbab, ya supaya orang senang jilbab dulu lah kan gitu. Nanti perlahan kalau sudah jilbaban, hatinya dijilbabin. Bismillah, kenalin nama Quran, kenalin nama kewajiban kepada Allah. Maka ini hebat semua santri-santri. Selamat Anda sudah menjadi keluarga besar Tafid Camp bersama Ustadz Hasan Aziz. Masya Allah, beliau termasuk orang yang istiqomah. Saya sejauh yang saya tahu beliau adalah orang yang rajin qiyamul lail. Qiyamul lail, benar-benar bangun malam. Beda dengan saya mungkin bangunnya. Kalau bangun malam saya ke kamar mandi bentar, tidur lagi kan gitu. Masya Allah. Tapi Masya Allah kalau beliau sejauh yang saya kenal orangnya baik, orangnya rajin qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan itu Tafid Camp tetap hebat. Jangan lupa niat antum buat kenal sama Quran. Jadikan Quran pegangan hidup kita. Jadikan Quran sebagai kekasih hidup kita. Kalau perlu pacaran aja sama Quran, ya. Siap. Pacaran. Supaya apa? Supaya tiap hari sama Quran. Kalau Quran udah tiap hari sama kita, maka nanti di akhirat Quran bakal ngebelain kita. Jangan sampai kita hanya pengen dikatakan hafidho, pengen dikatakan hebat, dikatakan keren. Jangan. Kalau itu niatnya, nanti bakalan kita rugi.
sampai di akhirat ternyata Quran nggak kenal sama kita. Kenapa? Lah dulu memang bukan karena Quran. Maka bismillah, siapa tahu kalau kita dekat sama Quran jadi kekasih kita fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Kita pengen betul Quran itu jadi teman buat kita, jadi sahabat buat kita. Jadi nanti pas di akhirat, saat memang kita kesandung sama amal kita, orang tua kita kesandung dengan semua dosa-dosanya, tiba-tiba Quran datang sebagai sahabat, nyelamatin kita, nyelamatin orang tua kita. Bismillah ya. Itu udah berapa topik yang bicara nih ya? Udah banyak banget. Oke, itu saja. Terima kasih ya sahabat Yeni sekalian. Mudah-mudahan semua Jodoh gimana diberikan nih, Ustaz? keberkahan. Oh ya, satu lagi tentang jodoh. Ini requestnya Yeni ya, tentang jodoh. Insya Allah yang baik bakal ketemu sama yang baik. Yang baik itu akan cocoknya sama yang baik. Ya, tempat itu sesuai dengan isinya. Kalau tempatnya itu indah, tempatnya itu berharga, maka isinya pun berharga. Tapi sama, tempat sampah itu ya dalamnya sampah. Oleh karenanya, bismillah, kalau pengen kita dipasangkan sama yang baik, jadilah pribadi yang baik. Kalau pengen kita dipasangkan sama pemuda yang nilainya 8, 9, 10, lah kitanya mesti juga nilai 8, 9, 10. Lah kalau nilai kita masih 3, masa iya berharap sama yang 9? Nggak ketemu. Ya, bismillah. Sandal aja ada kanan ada kiri, sandal aja pasangan, masa Anda belum pasangan? Oke, bismillah ya. Jadi gimana caranya? Datangnya menghadap kepada Allah. Nggak usah percaya dulu sama manusia. Manusia tuh gimana Allah yang menggerakkan. Kalau pengen segera berjodoh, bismillah, gelar sajadah di sepertiga malam, nangis ya, minta jodoh sama Allah, berdoa. Doanya gini nih. Ya Allah ya Karim, Engkau yang menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, menciptakan Adam dan Hawa dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, di malam ini aku menghadap kepadamu, berharap hanya kepadamu ya Allah. Aku yakin di tengah malam ini ada seorang pangeran juga yang sedang berdoa. Doa yang sama ya Allah. Satu aja ya Allah yang bisa menjadi imam buatku, yang bisa menjadi pembimbing buatku, yang bisa mengantarkan diriku dunia dan akhirat dalam ridhamu. Ya Allah, pasangkanlah, insya Allah. Dibareng dengan sholawat, banyakin sholawat, insya Allah. Ya, Jule ya. Oke, itu untuk Yeni ya. Saya yakin Yeni tinggal nunggu waktu aja. Siap, saya tunggu undangannya. Dan dalam beberapa hari lagi saya juga akan ke Banjarmasin menghadiri salah satu alumni Tafid Camp yang juga nikah muda. Mudah-mudahan ntar lagi saya juga datang ke Pontianak. Masya Allah. Oh iya, ke Jule ya, ke Jule juga Jule nanti. Jule dulu biar nggak marah. Badaki ya. Biar nggak ngambek. Alhamdulillah, ya. Syukran Ustaz. Ya, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.